Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bicarakan manasik kesehatan untuk baik itu persiapan untuk melaksanakan ibadah haji, umroh, juga saat melakukan ibadah, juga saat nanti kita kembali ke tanah air. Perkenalkan, nama saya Dr. Amrullah. Saya seorang dokter yang bertugas di Maweh. Pengalaman saya dalam bertugas di Tanah Suci yaitu tahun 2014 bersama rombongan jamaah haji dari Maweh, Aceh, juga Aceh Utara, dan waktu itu Gayolo. Jadi kami bergabung di BTJ 5 Banda Aceh. Baik, kita lanjutkan. Terkait masalah penyelenggaraan haji, terutama penyelenggaraan haji itu sebenarnya bertujuan adalah untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi jemaah haji sehingga dapat menunaikan ibadah sesuai dengan ketentuan syariat. Jadi ibadah haji itu adalah ibadah fisik, di mana sebelum kita melakukan pelaksanaan ibadah, kita juga harus melakukan persiapan sehingga nantinya saat kita beribadah melaksanakan haji atau sampai kita waktunya untuk berangkat, kita sudah siap, baik itu secara kesehatan dan seterusnya. Makanya salah satu tujuan untuk penyelenggaraan haji itu adalah pembinaan. Sedangkan di pelayanan, jadi untuk jemaah haji di Indonesia, di Tanah Suci nanti ada pelayanan kesehatan, baik itu di tingkat kloter, kemudian nanti ada di sektor, baik itu di rumah sakit haji Indonesia yang baik itu ada di Mekah ataupun ada di Madinah. Dan juga melakukan perlindungan bagi jemaah haji, ya. Perlindungan tentu saja untuk agar jamaah kita dapat melakukan rukun dan wajib haji sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Yang kedua, penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk mewujudkan kemandirian, ya, dan ketahanan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Memang ujung-ujungnya, walaupun seorang jamaah haji telah membayarkan biaya perjalanan hajinya, tetapi kemandirian dan jamaah haji dalam melakukan baik itu rukun dan wajib haji serta juga melakukan umrah wajib itu perlu kali kemandirian. Nanti memang di setiap kloter nanti ada 5 petugas. Satu nanti yang ditunjuk oleh pemerintah pusat, Kemenak hal ini, dan Kemenkes dan penyelenggaraan haji, yaitu nanti ada ketua kloter, kemudian biasanya itu ustaz juga, dia dari Kemenak, kemudian ada namanya pembimbing ibadah haji, ya, dia juga ustaz, dia bertanggung jawab terhadap pelaksanaan rukun dan wajib haji serta umrah wajib. Kemudian nanti ada 3 petugas kesehatan, 1 dokter dan 2 perawat. Jadi, dan itu semua peraturan-peraturan itu nanti di Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Ada beberapa persyaratan, ya, baru, ya, sebelumnya tidak ada, tapi berdasarkan undang-undang terbaru tersebut ada beberapa perubahan. Di sini seseorang yang mau mendaftar haji itu berusia paling rendah 18 tahun
dan sudah menikah. Nah, itu boleh melakukan ibadah haji. Tapi kalau belum 18 tahun atau belum menikah, itu. Jadi di garis bawahnya dia paling rendah usianya 18 tahun atau kurang dari 18 tahun tapi sudah menikah. Itu syaratnya. Kemudian dia harus memenuhi persyaratan kesehatan. Nanti masalah persyaratan kesehatan itu nanti akan kita bicarakan secara tersendiri. Apa itu persyaratan kesehatan atau istitoah secara kesehatan. Kemudian si jamaah harus melunasi biaya perjalanan ibadah haji atau BP. Ini nanti besarannya itu nanti akan ditentukan oleh pemerintah sesuai dengan kapan akan melakukan ibadah tersebut. Yang setiap tahun terkadang berbeda-beda sesuai dengan ketetapan yang sudah ditetapkan. Kemudian belum pernah menunaikan ibadah haji atau sudah pernah menunaikan ibadah haji paling singkat 10 tahun sejak menunaikan ibadah haji yang terakhir. Jadi seseorang yang mau melakukan ibadah haji, dia betul belum pernah melakukan ibadah haji atau pernah tapi ya 10 tahun yang lalu. Mungkin itu. Kemudian di pasal 6 ya, sedikit kita ulas. Di pasal 6 ya, di pasal 6 di mana di situ dijelaskan salah satu hak daripada jamaah di poin K. Coba nanti di situ disebutkan melimpahkan nomor porsi, bisa melimpahkan nomor porsi kepada suami, istri, ayah, ibu, anak kandung, saudara kandung yang ditunjuk dan atau disepakati secara tertulis oleh keluarga dengan alasan meninggal dunia atau sakit permanen menurut keterangan kesehatan jamaah haji. Jadi Bapak Ibu sekalian, saat seseorang yang sudah menyetor untuk mendapatkan porsi haji, kemudian saat akan keberangkatan, rupanya yang bersangkutan meninggal atau sakit permanen menurut, jadi nggak bisa berangkat, sakit permanen menurut keterangan kesehatan haji, sehingga yang bersangkutan nggak bisa berangkat, maka nanti bisa digantikan porsi tersebut kepada yang disebut tersebut. Hanya bisa suami atau istri, ayah, ibu, anak kandung, atau saudara kandung. Jadi yang sudah disepakati secara tertulis tentunya. Jadi porsi itu bisa dialihkan kalau memang punya porsi meninggal dunia atau sakit permanen. Kemudian di situ ada disebutkan masalah istitoah kesehatan jamaah haji. Mungkin di situ di Permenkes atau Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016. Apa itu istitoah kesehatan? Jadi didivisikan sebagai kemampuan jamaah haji dari aspek kesehatan meliputi fisik, mental yang terukur dengan pemeriksaan dan pembinaan dapat dipertanggungjawabkan sehingga jamaah haji dapat menjalankan ibadahnya sesuai dengan agama Islam. Kita ketahui bahwa ibadah haji ini adalah ibadah fisik, ya, ibadah fisik itu melakukan tawaf, ya, 7 kali keliling itu kan fisik, walaupun kita bisa menggunakan kursi roda, dan juga nanti ada sa'i juga 7 kali dari Safa dan Marwah 7 kali, ya, walaupun nanti juga bisa pakai menggunakan kursi roda, juga ada tawaf, ada
Lontar jumrah itu juga ibadah fisik di mana kita jalan dari pondok di Arimina, dari pondok pemondokan, bukan pemondokan atau tenda ke tempat lontar. Juga ada wukuf. Wukuf walaupun duduk di Arafah, tetapi itu memang perlu tenaga ekstra. Jadi betul-betul secara fisik kita sehat. Dan salah satu juga mental yang terukur. Karena dengan berbagai kondisi yang darurat, kita juga harus siap secara mental saat melakukan ibadah tersebut sehingga sempurna. Jadi tahap pembinaannya itu ada tahap di Puskesmas, jadi tempat kita tinggal. Nanti dilakukan pemeriksaan kesehatan tahap pertama. Jadi nanti di situ akan dikelompokkan menjadi dua. Apakah dia menjadi jamaah berisiko tinggi atau tidak berisiko tinggi. Jadi diistilahkan resti, resiko tinggi, atau non-resti, atau tidak memiliki resiko tinggi. Nanti di masa tunggu tersebut, jamaah tersebut atau calon jamaah haji tersebut akan dilakukan pembinaan. Dalam hal ini, bila dia sakit, ya, jadi akan dilakukan sehingga misalnya dia darah tinggi, misalnya darah tinggi. Sebelumnya mungkin darah tingginya terlalu tidak bisa dikontrol. Mungkin dengan pembinaan dan yang baik di rumah sakit dan puskesmas, maka nanti tensinya sudah terkontrol sehingga saat melakukan ibadah nanti dia sudah sehat dan bisa melakukan dengan sempurna. Kemudian juga ada pemeriksaan tahap kedua. Nah, pemeriksaan tahap kedua ini dilakukan saat jamaah tersebut akan berangkat. Jadi misalnya tahun 2021 nanti seseorang berdasarkan porsinya sudah bisa berangkat tahun 2001, maka dia akan dipersyaratkan untuk melakukan pemeriksaan tahap kedua. Yang akan dilakukan juga di puskesmas di kabupaten kota. Nanti di situ akan ditentukan, ya, ditentukan apakah seseorang itu memenuhi syarat. Nah, ini ya, memenuhi syarat. Jadi dia tanpa obat, tanpa pendamping, dan seterusnya, jadi sehat, kemudian atau memenuhi syarat dengan pendampingan. Dia sehat, tetapi ada pendampingan dari orang lain. Jadi dan tentunya nanti harus ada pendamping. Kemudian satu lagi, tidak memenuhi syarat sementara. Nah, ini penting ya. Kadang-kadang saat dilakukan pemeriksaan kedua, mungkin itu jadi pemeriksaan kedua dengan waktu berangkat itu jaraknya itu minimal 6 bulan. Ya, jadi ya, minimal 6 bulan. Jadi seseorang rupanya dia saat dilakukan pemeriksaan tahap kedua memiliki suatu penyakit yang tidak layak terbang. Contoh misalnya HB-nya rendah, kurang dari 6. Nah, kan tidak layak terbang. Nah, jadi dalam masa tunggu tersebut, si yang bersangkutan akan dilakukan terapi pengobatan, baik itu obat-obatan atau di transfusi darah sehingga HB-nya menjadi normal. Nah, itu yang tidak memenuhi syarat sementara. Tetapi nanti setelah normal kembali dia, nah, dia nanti kita golongkan balik apakah dia memenuhi syarat atau memenuhi syarat sesuai dengan pendampingan. Itu tergantung nanti kondisinya. Tapi di situ pasien tersebut sudah bisa terbang. Kemudian memang waktu pemeriksaan kedua yang ini nih tidak memenuhi syarat sama sekali. Nanti kita bahas apa kategori yang tidak memenuhi syarat. Dari keempat klasifikasi ini, maka yang 3 yang layak, yang bisa
dilakukan pembinaan masa keberangkatan, yaitu yang memenuhi syarat dengan pendampingan, dan tidak memenuhi syarat sementara. Nanti mereka akan dilakukan lagi pemeriksaan tahap ketiga saat akan terbang di embarkasi. Embarkasi itu maksudnya asrama haji. Jadi 2 hari sebelum keberangkatan kita sudah masuk asrama haji, nanti di sana akan dilakukan pemeriksaan tahap ketiga. Di situ akan dilihat apakah layak terbang atau tidak layak terbang. Mungkin nanti yang biasanya di sana dilakukan oleh dokter dan tenaga kesehatan dari KKP. Ya. Apa itu resiko tinggi? Ya, jadi yang digolongkan resiko tinggi itu adalah seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih. Ya. Atau dia memiliki risiko kesehatan, gangguan kesehatan potensi menyebabkan keterbatasan dalam melaksanakan ibadah haji. Misalnya penyakit degeneratif. Ya, penyakit degeneratif ini penyakit akibat usia, ketuaan. Misalnya Alzheimer dan demensia. Alzheimer itu adalah penyakit yang terjadi akibat kerusakan dari sel-sel otak sehingga orang tersebut lupa, ya, kemudian juga linglung, dan secara motorik atau secara gerakan juga kurang begitu baik. Kemudian ada penyakit metabolik. Apa itu penyakit metabolik? Contohnya diabetes mellitus atau DM, kencing manis. Kemudian dislipidemia, itu jadi tinggi dislipidemia dan hiperkolesterolemia ini, yaitu tingginya kadar kolesterol dan lemak dalam darah. Nah, hal-hal yang penyakit ini dianggap risiko tinggi. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu kolesterolnya masih tinggi, ya, atau lemak darah masih tinggi, atau gula masih tinggi, ya itu harus berobat secara teratur agar tidak masuk dalam kategori risiko tinggi. Kemudian penyakit kronis, nah, ya, penyakit kronis itu penyakit yang sudah berlangsung lama, ya, dan masih terus diderita, seperti serosis hepatis, itu namanya kanker hati, ya, kanker hati. Kemudian lever, kadang-kadang disebut. Kemudian keganasan itu adalah kanker, ya, contohnya kanker. Kemudian penyakit paru obstruktif kronis, jadi orang karena ini penyakit akibat paru-paru, ya, paru-paru yang kalau dia sesak aja, ya. Ini kadang-kadang paling sering menyerang orang-orang, ya, kebiasaan merokok, ya. Jadi kalau ada yang mau merokok, ya berhenti dulu lah sementara. Kemudian orang-orang dengan gagal ginjal kronis, kemudian juga gagal jantung, ya, gagal jantung, dan juga darah tinggi. Ini penyakit kronis. Orang yang memiliki penyakit-penyakit ini digolongkan sebagai resiko tinggi. Kemudian ada penyakit yang berhubungan dengan imunologis, ya. Imunologis itu artinya kekebalan tubuh ataupun penyakit yang timbul akibat tubuh itu sendiri, ya. Itu contohnya asma, ya, orang sesak bengek, ya. Atau SLE, ini penyakit SLE, ya, itu akibat daya tahan tubuhnya terganggu, ya. Nanti menentukan ini kan dokter nanti. Kemudian ada juga penyakit yang diserang oleh virus, yaitu HIV dan AIDS. HIV atau AIDS ini juga menyerang kekebalan tubuh seseorang. Nah, di sini ada pertimbangan kerahasiaannya. Ya, jadi jangan nanti disebutkan orang HIV/AIDS tidak bisa berangkat, bisa berangkat. Ya, cuma nanti kita mempertimbangkan untuk kerahasiaannya supaya dia nyaman beribadah, tidak timbul stigma dan diskriminasi di kloter dalam melakukan ibadah.
Kemudian ada penyakit bawaan, jadi penyakit bawaan itu penyakit yang memang dibawa sejak lahir, ya. Itu bisa jadi kelainan katup jantung, ya, katup jantung, ada kista ginjal, atau DM atau kencing manis tipe 1. Jadi kalau tipe 1 ini dia memang kehidupannya memang perlu selalu menggunakan insulin, ya. Jadi kalau yang lain tipe 2 tadi dia bisa menggunakan obat-obatan, tapi kalau DM tipe 1 ini selalu dia menggunakan insulin. Kemudian ada satu lagi adalah penyakit jiwa, ya. Penyakit jiwa ini seperti skizofren dan gangguan bipolar. Ini juga masuk ke risiko tinggi, ya. Jadi orang skizofren dan gangguan bipolar bisa berangkat haji dengan catatan dia sudah terkontrol dengan obat, ya. Jadi bisa. Kemudian juga ada yang lainnya yang risiko tinggi itu memiliki faktor risiko kesehatan berpotensi menyebabkan ketidakmampuan melaksanakan rukun dan wajib haji dan mengancam keselamatan jamaah haji, antara lain, nah ini penyakit-penyakitnya, penyakit kardiovaskuler, metabolik, yang tadi kita bilang ya, paru dan saluran nafas, ginjal, hipertensi, keganasan seperti kanker. Maka penyakit-penyakit yang memiliki penyakit ini, maka harus dilakukan rujukan ke vaskes lebih tinggi atau fasilitas lebih tinggi untuk mendapat pengobatan selanjutnya. Jadi kalau memang penyakit-penyakit ini tidak bisa ditangani oleh puskesmas atau klinik Pratama, maka dia harus dirujuk ke rumah sakit yang akan lakukan pengobatan oleh dokter spesialis nantinya. Kemudian untuk tahap kedua kan ada pemeriksaan nanti. Ada namanya memenuhi syarat secara istitaah kesehatan. Jadi seseorang, jadi dia sudah sehat. Jadi orang tidak butuh obat dan alat-alat dan orang lain. Dia bugar sehingga bisa melakukan ibadah haji sendiri. Tadi juga ada kategorinya untuk pemeriksaan tahap kedua, yaitu pendampingan. Biasanya yang masuk dalam kategori ini adalah jamaah haji berusia 60 tahun atau lebih atau menderita penyakit tertentu yang tidak masuk dalam kategori tidak memenuhi syarat istitaah, sementara dari penyakit yang memenuhi syarat ini ada orang berusia 60 tahun atau lebih atau dia menderita penyakit tertentu yang boleh berangkat tetapi harus mendapat pendampingan. Pendamping yang dimaksud di sini bukan hanya orang, bisa juga obat, bisa juga alat bantu. Itu yang dimaksud dengan pendampingan. Yang ketiga adalah, nah ini dia, tidak memenuhi syarat istitaah haji sementara. Ya, jadi dalam masa tunggu tersebut, rupanya ditemukan penyakit-penyakit atau kondisi yang bersangkutan tidak dapat berangkat dan bisa dilakukan penata laksanaan sehingga nanti saat akan berangkat masuk embarkasi dia sudah siap atau penyakit dia sudah tertangani atau sudah terkontrol. Salah satu wajib kita sebelum berangkat haji itu adalah melakukan vaksinasi. Di sini vaksinasi yang wajib adalah penyuntikan vaksinasi meningitis. Meningitis karena memang Arab Saudi salah satu daerah di mana terjadi penyebaran penyakit meningitis yang menyebabkan kematian. Jadi kalau nggak ada vaksin, kita tidak melakukan vaksinasi meningitisnya nggak bisa lewat, yaitu di embarkasi ataupun di bandara di Arab Saudi dilakukan pemeriksaan nantinya. Jadi nanti ada namanya sertifikat vaksinasi, ya, itu nanti dilihat apakah sudah ditempel oleh KKP atau tidak. Tapi itu adalah kesehatan pelabuhan, ya. Kemudian ada penderita penyakit lain seperti TB, saya jelaskan tadi ya, atau penyakit menular wabah, hamil. Nah, ini hamil juga, hamil ya. Setelah hamil sebagusnya jamaah haji ya
waktu berangkat tidak hamil. Bisa berangkat, tetapi hamil yang diprediksi usia kehamilannya saat berangkat kurang dari 14 minggu. Nah, itu boleh. Atau lebih dari 26 minggu, nah, itu boleh berangkat. Tapi sebaiknya jangan hamil. Ya. Atau kalaupun hamil, ya ditunda dulu. Atau ada fraktur ini patah tulang. Ya. Jadi itu. Ada satu lagi kondisi yang memang tidak boleh berangkat sama sekali. Itu pertama, kondisi klinis yang mengancam jiwa, yaitu orang dengan penyakit paru kronis sudah stadium lanjut atau stadium derajat 4, atau gagal jantung stadium 4. Jadi sudah memang kondisinya sudah kurang baik. Atau gagal ginjal stadium 4, di mana dia kalau udah gagal ginjal stadium 4 itu dia akan melakukan cuci darah. Jadi orang cuci darah baik itu dengan alat ataupun tidak, itu tidak boleh, tidak dianggap tidak memenuhi syarat istitoah secara kesehatan. Atau dia memiliki penyakit AIDS stadium 4 dengan infeksi oportunistik, jadi sudah stadium lanjut ya. Kemudian ada stroke yang luas, sehingga dia stroke yang luas ya, sehingga dia tidak bisa melakukan kegiatan. Kemudian ada gangguan jiwa yang berat, memang ya salah satu syarat haji adalah harus berakal. Jadi kalau skizofren, orang gila yang memang kehilangan ingatan ataupun pikiran, ya nggak bisa berangkat. Kemudian ada lagi jamaah haji dengan penyakit yang sulit diharapkan kesembuhannya. Nah, ini juga nggak bisa ya. Misalnya TB, TBC, ya. TBC antara TBC yang resisten obat, itu nggak boleh. TBC resisten obat nggak boleh. Jadi udah kita obatin, dia tetap menularkan. Kemudian serosis itu penyakit liver yang memang udah stadium lanjut, atau satu kanker yang memang sudah tidak memiliki tidak membuat seseorang itu menjadi tidak istitoah. Jadi penyakit-penyakit yang saya sebutkan ini tadi, bila nanti ditemukan pada jamaah yang akan berangkat oleh dokter, ini tidak bisa berangkat haji, ya tidak bisa berangkat haji. Ujung-ujungnya pasien harus bisa nanti jamaah tersebut menggantikan porsinya itu oleh keluarga dan seterusnya. Nanti setelah tersebut nanti sudah digolongkan di embarkasi, maka akan diberikan gelang, ya. Nanti ada gelang merah, kuning, hijau, atau untuk jamaah haji. Jadi gelang merah ini merupakan tanda jamaah haji berusia di atas 60 tahun dengan penyakit. Kemudian kuning untuk 60 tahun, di bawah 60 tahun dengan penyakit. Sedangkan hijau merupakan tanda jamaah haji berusia 60 tahun tanpa penyakit. Untuk jamaah haji di bawah 60 tahun dan tidak memiliki penyakit, maka dia tidak akan diberikan gelang. Untuk pemeriksaan tahap ketiga, itu yang tidak layak terbang adalah orang yang memiliki penyakit berpotensi wabah, seperti SARS sekarang ya, MERS-CoV, ya, campak, itu nggak bisa, nggak bisa terbang, jadi harus diobati dulu. Jadi kalau memang waktu mau berangkat yang bersangkutan tidak layak terbang dan berpotensi membuat wabah, dia bisa diobati dulu. Nah, nanti dia dititip jamaah ini untuk kloter selanjutnya. Jadi dia terbang ke kloter lain sampai dia sembuh. Penyakit yang berhubungan dengan ketinggian. Nah, dia ada namanya orang yang takut ketinggian, ya nggak bisa. Agrofobia, ya. Agrofobia salah saya. Kemudian penyakit keadaan saturasi oksigen yang kurang. Nah, jadi waktu nanti diperiksa saturasi oksigen,
dia kurang dari 98, nah itu nggak bisa terbang. Atau penyakit membahayakan orang lain, misalnya ada gangguan skizofren atau orang dengan ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, itu nggak bisa terbang. Contoh lain, ini ada beberapa contoh, misalnya penyakit angina, yaitu nyeri dada, ya. Ini jantung, berhubungan sama jantung ini. Itu ada yang layak, ada yang tidak layak. Ya. Ini yang tidak layak, ini dia. Tapi kalau dia layak, ini ukurannya. Ya. Jadi misalnya gagal jantung, dia kalau nggak layak, ada gagal jantung akut atau gagal gantung. Nah, ini yang tentukan nanti dokter di embarkasi, ya, atau di asrama haji. Ini ada salah satu yang paling sering kita temukan, yaitu masalah anemia. Ya. Jadi syarat untuk terbang itu HB atau kadar kemerahan darah, HB-nya itu nggak boleh kurang dari 9,5. Kalau kurang dari 9,5, maka dia tidak boleh terbang dulu. Harus dilakukan transfusi dulu, baru dia nanti boleh terbang. Ya. Atau ditemukan tuberkulosis, ya, dia tidak melakukan pengobatan, nah itu nggak boleh juga. Satu lagi kehamilan. Kehamilan memang seperti kita bilang tadi, lebih bagus dihindari. Tetapi kalaupun harus, maka boleh terbang, tapi kehamilannya kurang dari 14 minggu atau kehamilannya lebih dari 26 minggu, itu boleh terbang. Kemudian sedikit kita membicarakan, karena kita sudah di embarkasi, kita bicara sedikit masalah barang bawaan jamaah haji. Jamaah haji nanti akan dibagikan 3 biji tas. Satu tas koper, ya, satu lagi tas jinjing, satu lagi tas leher untuk tas dokumen, ya. Jadi untuk tas koper yang besar itu maksimal 32 kg masuk ke bagasi pesawat, dan satu jerigen zam-zam saat pulang. Tidak boleh membawa senjata tajam atau benda-benda yang mudah terbakar, contohnya mancis yang merokok nih, atau bisa juga nih power bank. Nah itu nggak boleh, nanti ada aturan penerbangannya. Kemudian jamaah haji hanya diperbolehkan membawa satu buah tas enteng dengan berat maksimal 7 kg masuk kabin, dan tas paspor, dokumen yang biasanya digantung di leher. Jadi nanti yang kita jinjing itu adalah tas enteng, ya. Jadi maksimalnya 7 kg. Kemudian bagi jamaah yang membawa barang lebih dari ketentuan tersebut tidak menjadi tanggungan Kementerian Agama dan maupun pihak penerbangan. Sebaiknya dikirim melalui kargo. Jadi nanti kalau ada kelebihan boleh dikirim lewat kargo, tidak boleh melalui penerbangan yang reguler. Kemudian jamaah haji harus menandatangani surat pernyataan barang bawaan sebelum berangkat ke embarkasi pada saat pelaksanaan bimbingan mudik awal. Jadi nanti ada surat pernyataan membawa barang. Perlu Bapak ketahui, bagusnya, ya, di sana nanti kita kalau ada uang nanti di embarkasi itu atau di asrama haji kita nanti akan diberikan bimbingan manasik sedikit, kemudian nanti akan dibagikan living cost, ya. Jadi dikembalikan uang kita sebagai uang kehidupan kita selama melakukan ibadah haji. Biasanya dikembalikan itu adalah 1.500 rial, ya. Jadi 1.500 rial. Jadi nanti dikalilah berapa rupiah. Jadi nanti di embarkasi tersebut uang itu sebagusnya kita letakkan di tas dokumen, ya, untuk keamanan. Nah, mungkin itu.
barang-barang yang tidak boleh dibawa ini ya, bahan gas, bahan meledak, ya, cairan yang mudah terbakar, benda yang padat mudah terbakar, bahan yang mengandung radioaktif, magnet, boleh menyebabkan karat korosif, mengandung racun, campuran oksid, bahan-bahan kimia, kemudian aerosol gel, ya, dan seterusnya. Kalau nanti Bapak Ibu ada obat-obatan, bagusnya nanti obat-obatannya dititip, nah itu cairan ya, yang bentuk cairan seperti insulin dan seterusnya, bagusnya nanti dititip ke petugas kesehatan atau petugas kloter. Nah, jadi kalau misalnya ada barang-barang tersebut rupanya berharga, ya, ini terutama air zam-zam di dalam koper nih, kalau di sweeping oleh petugas, nah itu bukan tanggung jawab daripada Kementerian Agama. Mungkin demikian sementara ini sedikit perjalanan untuk jamaah haji yang gelombang pertama dan ini yang gelombang kedua. Coba kita lihat gelombang pertama dulu. Gelombang pertama itu biasanya nanti jamaah akan melalui Airport King Abdul Aziz di Jeddah. Dari sini nanti dia akan menuju Madinah, ya, menuju Madinah dari jaraknya nanti sekitar 425 kilo. Nanti yang perlu kita perhatikan di sini di airport di sini adalah nanti kita akan melewati pemeriksaan yang kita bawa hanya tas gigi dan tas dokumen, ya, yang di leher. Nah, nanti kita akan melewati pemeriksaan, kemudian juga bisa nanti di situ ada pembagian makanan dan seterusnya. Nanti kita akan naik bus dari Jeddah ke Madinah. Nanti di Madinah apa ibadahnya, di situ akan melakukan namanya arba'in, ya. Jadi mana kita melakukan targetnya melakukan arba'in, di mana kita melakukan sholat di Masjid Nabawi 40 waktu, ya, berjamaah, ya, itu targetnya. Kemudian nanti ada doa di Raudhah, jadi di Taman Surga, yaitu antara mimbar dan makam Nabi, itulah Raudhah. Kemudian juga ada ziarah ke makam Nabi, kemudian juga ziarah tempat-tempat bersejarah lainnya. Kemudian nanti kita setelah 8 dan 9 hari melakukan arba'in, kita akan melakukan siap-siap melakukan umrah dan berpakaian ihram. Nanti berarti kita di hotel nanti setelah niat ihram, niat, kemudian sholat, mandi, ya, nanti baru kita naik bus menuju Bir Ali. Bir Ali ini adalah tempat niat, mengambil mikat, ya, mikat. Bisa di sini dilakukan mandi, ya. Ini di sini dibilang di mandinya di Bir Ali, karena kebetulan saya nggak pernah, ya, ambil gelombang pertama, saya selalu gelombang kedua, kemarin gelombang kedua. Jadi di Bir Ali itu kita mandi, sholat sunat 2 rakaat, berniat umroh. Dan ingat, setelah kita berniat, kita udah harus bersiap-siap, ya, menjaga larangan ihram. Ya. Mungkin nanti di manasik ibadah akan dijelaskan. Dari Bir Ali kita menuju ke ini di sini niat umroh, ya, menuju ke Mekah Al-Mukarramah. Nanti kita di sini naik bus, jaraknya sekitar 488 kilo, ya, jalan tol naik bus. Nah, setelah di sini nanti kita langsung diantar ke maktab
ataupun hotel ya di sini. Ya, jadi jangan biar aja dulu, nggak usah kunci hotel dan seterusnya, biar aja dulu, sampingkan, taruh tas, atau kalau mau masukkan tas ke dalam kamar hotel boleh masukkan dulu biar aman, nanti baru bersama-sama dengan rombongan menuju Masjidil Haram untuk melakukan ibadah umrah. Nanti di ibadah umrohnya apa? Nanti kita ada ini umrohnya umroh wajib. Jadi yang kita lakukan adalah tawaf, ya, tawaf bersama-sama keliling Ka'bah 7 kali. Ya, kemudian nanti kita sa'i dari Syafaq Marwah, kemudian tahallul. Nah, setelah tahallul, potong rambut, nah, sudah selesailah rangkaian umrah wajib di Mekah. Setelah itu kita balik memenukkan, nanti di sana kita menunggu waktu pelaksanaan ibadah haji. Ya, jadi nanti kita di tanggal 8 Zulhijjah dari hotel menuju ke Padang Arafah untuk wukuf di Arafah. Ya, nah, setelah wukuf kita tahu nanti ada pembimbing ibadah, nanti kita wukuf, kemudian nanti ke tanggal 9-nya kita ke Muzdalifah, dan nanti ke Mina, nanti melakukan lontar jumrah, ya, lontar jumrah. Ya, nanti dari setelah lontar jumrah, kemudian baru kita balik ke Masjidil Haram. Nah, inilah rangkaiannya. Ya, setelah nanti selesai melakukan ibadah haji, ya, kita mau pulang, kita harus melakukan namanya tawaf wada, tawaf perpisahan. Tawaf wada ini tawaf yang tidak diikuti dengan sa'i, ya. Kemudian kita baru balik ke tanah air melalui airport Jeddah juga. Jadi kita mungkin masuk ke hotel Transito di Jeddah. Untuk tahap kedua atau gelombang kedua, mungkin di sini perbedaannya dari Jeddah kita langsung ke Mekah Al-Mukarramah. Jadi kita mengambil mikatnya dari Bandara King Abdul Aziz, mikatnya. Atau boleh di pesawat atau dari embarkasi. Ya, kita sudah siap-siap dari embarkasi, di mana kita atau asrama haji, kita sudah melakukan sholat, sunnah mandi, sunnah umroh, dan menggunakan pakaian ihram. Kemudian nanti di pesawat kita dalam berihram, nanti sampai ke Jeddah. Ataupun kita belum ambil mikat, nanti di atas pesawat, nanti dibilang kita sudah sampai di Yalamlam, di atas pesawat, boleh kita mengambil mikat. Kemudian dari Mekah, dari Jeddah, nanti kita akan naik bus menuju Mekah untuk melakukan ibadah umrah wajib, sama seperti gelombang kedua. Kemudian baru nanti kita melaksanakan ibadah haji, wukuf, kemudian di Arafah, mabit di Muzdalifah, kemudian mabit di Mina, dan melontar jumrah, dan balik lagi ke Mekah, dan baru kita melakukan dari Mekah sudah selesai melakukan ibadah haji, kita melakukan ke Madinah, di mana melakukan sholat arba'in. Ya, sholat arba'in dari Madinah, baru kita balik ke Jeddah, nanti di hotel Transito balik ke tanah air melalui Jeddah. Ini sedikit 2014, jadi nggak saya ceritakan. Ini sama. Mungkin itu yang bisa saya bicarakan dalam hal pengantar. Terima kasih. Mungkin nanti kalau memang ada pertanyaan, bisa nanti ditanyakan di kolom komentar, dan saya harapkan kesediaan Bapak Ibu sekalian untuk
like and subscribe channel ini biar kita lebih bersemangat. Terima kasih. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.